Warga Bedahan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan pencurian hewan ternak kerbau dengan cara sembelih di tempat. Kami hadirkan informasinya bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah dalam Busernam. Aksi pencurian terjadi di salah satu toko modern di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Kamis pagi. Gerak-gerik pencuri menjebol plafon terekam CCTV. Pelaku kemudian turun melalui etalase dan masuk ke toko. Setelah mengamati situasi, pelaku langsung menggasak barang-barang dagangan dan memasukkannya ke dalam tas. Dari hasil olah TKP dan identifikasi aparat Polsek Wonosari, diduga pelaku masuk ke toko dengan cara memanjat genteng. Polisi masih mempelajari rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku. Akibat pencurian ini, pemilik toko ditaksir mengalami kerugian hingga 12 juta rupiah. Warga Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan pencurian hewan ternak kerbau dengan cara disembelih di tempat. Dalam peristiwa yang terjadi di salah satu peternakan milik warga Jalan Haji Kiyung 2, Sawangan itu, kerbau yang sudah mati ditemukan sang pemilik di area perkebunan tak jauh dari kandangnya. Menurut pemilik kerbau, ada 2 ekor kerbau yang disembelih oleh para pelaku, yakni 1 ekor anak kerbau dengan bobot 200 kg dan 1 ekor induk kerbau dalam kondisi bunting dengan bobot 1 ton. Diduga para pelaku beraksi lebih dari 2 orang dan menggunakan mobil untuk membawa daging kerbau hasil curiannya tersebut. Akibat pencurian ini, pemilik kerbau mengalami kerugian hingga mencapai 30 juta rupiah. Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap selebgram sekaligus tersangka produksi film porno, Siskae, di gedung Bitdokes Polda Metro Jaya Kamis siang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaan Siskae yang sebelumnya disebut kuasa hukumnya mengalami gangguan kejiwaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan Siskae telah menjalani pemeriksaan sebanyak 4 kali, yakni 2 kali pemeriksaan psikologi klinis dan 2 kali pemeriksaan psikiatris. Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, Andri Gustami, dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis siang. Menurut jaksa, hal yang memberatkan hukuman terdakwa karena terdakwa merupakan anggota Polri yang menyalahgunakan jabatannya serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan dengan tuntutan jaksa tersebut. Penasihat hukum berdalih kliennya tersebut masuk ke jaringan narkoba dalam rangka penyamaran, namun tidak meminta izin kepada pimpinannya. Andri Gustami ditangkap Polda Lampung tahun lalu karena diduga terlibat sebagai anggota jaringan narkoba kelas internasional Gembong Freddy Pratama. Andri diduga beberapa kali membantu meloloskan penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Jawa. Belasan korban penipuan Biro Perjalanan Haji Plus dan Umroh Kamis pagi melapor ke Polres Pasaman Barat. Mereka mewakili 40 korban dugaan penipuan yang dijanjikan berangkat Haji Plus dan Umroh pada November tahun 2022 lalu, namun hingga kini tak kunjung diberangkatkan. Dari 40 korban, 6 diantaranya mengikuti program Haji Plus dan sudah menyetorkan uang 50 juta rupiah per orang. Sementara 34 korban lainnya sudah membayar 10 juta rupiah per orang. Para pelapor ini berharap polisi bergerak cepat dan berharap uang mereka dikembalikan pihak Biro Perjalanan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa itu sepertinya cocok untuk menggambarkan seorang wanita karyawan konter handphone di Ngawi, Jawa Timur. LF terpaksa dirawat di rumah sakit karena menjadi korban pelaku peremas payudara. Peristiwa bermula ketika korban yang pulang dari tempatnya bekerja Rabu tengah malam melintas di area persawahan Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Ngawi dengan mengendarai sepeda motor. Saat itulah pelaku tiba-tiba memepet sepeda motor korban dan berusaha meremas payudara korban. Karena terus berontak, korban dan pelaku sama-sama terjatuh dari sepeda motor. Mengetahui ada warga yang datang, pelaku yang masih bersekolah di sebuah SMA di Kota Ngawi sempat kabur hingga akhirnya ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku diamankan di Polsek Geneng Ngawi, sementara korban yang kakinya patah masih dirawat di Rumah Sakit Khusus Ortopedi Karima Utama, Solo, Jawa Tengah.